Salam. Assalamualaikum. Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maria Rabu Herladi. NIM 22010200 700608. Kelas MJ 609. Prodi PJJ Manajemen S1, mata kuliah Metode Penelitian Manajemen. Nama dosen Dr. Silvana Sia SI MSI. Dan saya akan mempresentasikan tugas mingguan metode penelitian dan mohon maaf. Soal teknik analisis kuantitatif. Nomor 5, uji ANOVA Analysis of Variance two-way ANOVA. Pertimbangan dua variabel bebas. Saya akan menjelaskan dengan secara singkat dan karena waktu dan mohon maaf, saya jelaskan uh, secara singkat saja dan seterusnya ada apa uh, materinya. Two-way ANOVA adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara kelompok berbagi yang dibagi berdasarkan dua variabel independen faktor. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari masing-masing faktor dan interaksi antara kedua faktor tersebut terhadap variabel independen. Penjelasan variabel bebas faktor. Dalam two-way ANOVA terdapat dua variabel independen yang berperan sebagai faktor. Contohnya, dalam penelitian tentang hasil belajar, faktor-faktor tersebut bisa jadi metode pengajaran, misalnya ceramah, diskusi kelompok, dan jenis materi, misalnya materi A dan materi B. Variabel terkait Variabel terkait adalah variabel yang diukur perbedaannya berdasarkan faktor-faktor yang ada dalam contoh sebelumnya. Variabel terkait adalah hasil belajar mahasiswa. Tujuan pengujian. Tujuan utama dari two-way ANOVA adalah untuk mengetahui apakah eh, pertama, ada perbedaan signifikan dalam rata-rata variabel terkait antara kelompok yang berbeda pada faktor pertama. Misalnya, apakah hasil belajar berbeda secara signifikan antara metode ceramah dan diskusi kelompok. Berikut, ada perbedaan signifikan dalam rata-rata variabel terkait antara kelompok yang berbeda pada faktor kedua, misalnya apakah hasil belajar berbeda secara signifikan atau materi A dan materi B. Ada interaksi signifikan antara kedua faktor, misalnya apakah pengaruh metode pengajaran terhadap hasil belajar berbeda pada masing-masing jenis materi atau sebaliknya. Asumsi. Sama seperti uji ANOVA lainnya,
Tuwe ANOVA memiliki beberapa asumsi yang perlu dipenuhi, antara antara lain data ber- berdistribusi normal, varian antar kelompok sama dan sampel independen. Contoh penggunaan. TUE ANOVA dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan untuk melihat pengaruh metode mengajar dan jenis materi terhadap hasil belajar siswa. Kedua, kesehatan untuk melihat pengajaran jenis obat dan dosis terhadap penurunan tekanan darah. Tiga, pemasaran untuk melihat pengaruh jenis iklan dan target audiens terhadap tingkat penjualan. Kesimpulan, Two-way ANOVA adalah alat yang berguna untuk menganalisis data dengan dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Dengan menggunakan two-way ANOVA, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh faktor-faktor yang diteliti terhadap variabel independen serta interaksi antara faktor tersebut. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, nah seperti ini. Tuh, ANOVA pengertian cara menggunakan contoh dan contohnya seperti ini. Nomor 2, kualitatif. Nomor 11, analisis SWOT kualitatif. Analisis SWOT kualitatif adalah pendekatan analisis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal, kekuatan, dan kelemahan, dan faktor eksternal, peluang, dan ancaman suatu organisasi atau proyek dengan fokus pada data kualitatif. Ini berbeda dengan analisis SWOT kualitatif yang lebih menekankan pada data matriks. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang analisis SWOT kualitatif. Satu komponen analisis SWOT, kekuatan atau strength, kelemahan weakness, peluang opportunity, ancaman threat. Dua, pendekatan kualitatif, pengumpulan data, analisis data, penilaian subjektif. Tiga, penerapan analisis SWOT kualitatif, perencanaan strategis, pengambilan keputusan, evaluasi kinerja. Empat, kelebihan analisis SWOT kualitatif. Pertama, pemahaman mendalam. Memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tentang faktor-faktor mempengaruhi organisasi. Berikut, fleksibilitas cocok untuk berbagai jenis organisasi dan proyek. Penyediaan wawancara memberikan wawasan yang kaya dan detail tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 5. Kekurangan analisis SWOT kualitatif. Berikut, subjektivitas penilaian dalam
dapat dipengaruhi oleh bias dan persepsi individu. Kesulitan eh, generalisasi hasil analisis mungkin sulit sulit digeneralisasikan untuk situasi lain. Membutuhkan waktu, proses pengumpulan dan analisis data kualitatif bisa memakan waktu lebih lama. Contoh penerapan. Misalnya sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang kuliner ingin ingin mengembangkan bisnisnya melalui analisis SWOT kualitatif, mereka dapat mengidentifikasi kekuatan mereka seperti kualitas produk atau produk yang baik dan pelayanan pelanggan yang ramah. Kelemahan mereka mungkin terletak pada kurangnya modal untuk ekspansi. Peluang yang ada adalah tren makanan sehat yang sedang berkembang dan ancaman yang mungkin dihadapi adalah persaingan ketat dari restoran lain dengan memahami faktor-faktor ini. Perusahaan dapat merumuskan strategi yang dapat untuk mengembangkan bisnis mereka. Nah, penjelasan lebih lengkapnya ya di sini ada bab 1, pendahuluan. Analisis SWOT terdiri dari 4 faktor sebagai berikut. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan, uh, strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, threat atau ancaman. 1. Tujuan manfaat dan fungsi analisis SWOT. 2. Analisis SWOT. Jenis analisis SWOT. Ini ada A. Model kuantitatif. Model kualitatif. Bab 2. Perumusan perumusan strategi dengan analisis SWOT. 1. Perumusan strategi dengan analisis SWOT. Nah, ada ini. Nah, ada beberapa poin untuk apa strateginya. Strategi kekuatan, kesempatan, strategi kelemahan, kesempatan, dan strategi kekuatan, ancaman, strategi kelemahan, ancaman. Ya, beberapa strategi, penjelasan dan diagram analisis SWOT menurut Brady Rangkuti. Ini A, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Dua tahapan perumusan strategi dan analisis SWOT. Ada beberapa tahapan. A. Tahapan pengumpulan data. Tahapan pengumpulan informasi. Tahapan pengambilan keputusan terhadap eh, pengambilan keputusan. Ada 3 tahapan ya. 3. Tahapan pengukuran SWOT. Ah, terus langkah-langkah menentukan
Menentukan tahapan pengukuran SWOT adalah sebagai berikut. Nah, A. Mengidentifikasi variabel. Mengidentif eh, mengidentifikasi variabel yang berhubung dengan strategi pengembangan pada langkah awal. Ini adalah menentukan variabel yang terhubung dengan strategis. Baik variabel yang mendukung, mengancam maupun yang dibutuhkannya. Variabel adalah sebuah karakteristik angka atau kuantitas yang bertambah atau berkurang dari waktu ke waktu atau mengambil yang berbeda nilai dalam situasi yang berbeda. Nah, seperti ini. Mengklarifikasi variabel internal atau eksternal. Menentukan bobot setiap variabel. Bobot adalah persentase pentingnya suatu variabel atau indikator dalam sebuah strategi. Menentukan skala atau rating tiap variabel. Menentukan nilai atau skor dari setiap aspek SWOT. Nilai adalah perkalian atau bobot dengan skala yang akan menjadi ukuran untuk menentukan posisi strategi. Menghitung menghitung strength, postur dan kompetitif postur. Oke. Langkah selanjutnya dalam analisis SWOT adalah menggambarkan posisi dari strategi tersebut ke dalam kuadran SWOT. Menentukan strategi dan solusi untuk organisasi atau perusahaan. 4. Menentukan pendekatan kualitatif matriks SWOT. 5. Menentukan pendekatan kualitatif matriks SWOT. Nah, ini ada 3 tahap perhitungannya. Ya. Hmm, Melakukan perhitungan skor. Masing Masing-masing poin faktor dilakukan secara saling bebas. Oh ya, sorry, saya ulang dari atas. Melakukan perhitungan skor A dan bobot B, poin faktor ah, serta jumlah total perkalian skor dan bobot C sama dengan A kali B pada pada setiap faktor SWOT menghitung skor. Masing-masing poin faktor dilakukan secara saling bebas. Penilaian sebuah poin sebuah sebuah poin faktor tidak boleh mempengaruhi atau mempengaruhi penilaian terhadap poin faktor lainnya. Masing-masing poin faktor dilaksanakan secara saling ketergantungan. Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor
faktor S dengan W dan D dan faktor O dengan T. Mencari posisi yang ditunjukkan oleh titik X dan Y pada kuadran SWOT. Berikut ini tabel 1, penghitungan analisis SWOT. Kuadran positif, kuadran positif, eh, kuad, eh, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Strategi SWOT analisis seluruh faktor internal dan eksternal yang ada. Nah, tabel 2 SWOT strategis isu. Nah, beberapa strategis seperti ini ada beberapa ya. Dan mohon maaf nggak bisa dijelasin satu persatu karena ini bab 2, bab 3. Contoh analisis SWOT dengan pembanding strategi pengembangan pantai Sigandu dengan analisis SWOT. Pendahuluan. Menentukan identitas responden. 3. Klarifikasi faktor IPAS dan IPAS. Nah, ada beberapa klarifikasi IPAS dan APAS. Nah, terus ini ada tabelnya. Klarifikasi faktor IPAS. 4. Penentuan bobot IPAS dan EPAS. Penentuan bobot IPAS, strength ada dalam kurung kekuatan. Nomor 5, penentuan rating IPAS dan EPAS. A. Penentuan rating IPAS. Cara untuk menentukan rating IPAS adalah sebagai berikut. 1. Hitunglah rating dalam kolom kedua untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 1 sampai dengan 4. Ini antara buruk dan baik ya. Jumlahkan skor pembobotan dalam kolom keempat untuk memperoleh total skor pembobotan. Tinjau untuk pembanding strategi satu dengan yang lain. Nah, di sini untuk kolomnya di sini ya guys. Di sini. Nah, ini tabelnya. B. Penentuan rating IPAS. Nah, ada beberapa. Nah, seperti ini. Eh, Nah, nah, ini ada 6, 6 scoring IPAS dan IPAS.
Dan langkah scoring dan IPS ini merupakan tahap penghitung penghitung kumulatif dari variabel tiap faktor yang telah didapatkan nilai atau skor dari hasil perkalian bobot dengan rating. A. S- oh, s- Scoring IPS. eh, Sorry, ada. Scoring IPS and strength and weakness. Nah, tabelnya di sini. Nah, ini lagi. Scoring IPS, opportunity and threat. Nah, di bawah ini ada tabelnya. Nah, posisi skuadron SWAT Pantai Sigandut terdapat pantai di wilayah Sungai Pemali Komel, Komel atau Comel. Hmm. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Pantai Sigandu, pantai ujung Negoro, Selamaran, pan- pantai Pasir Kencana, pantai Depok. Nah, ini keterangannya. Keterangannya A. Pantai Sigandu, Kabupaten Batang, Pantai Ujung Negoro, Kabupaten Batang juga, Pantai Salaman, Kota Pekalongan, D. Pantai Pasir Kencana di Kota Pekalongan, Pantai Depok, Kabupaten Pekalongan. Oh, sorry. Nah, ini nomor 8. Strategi pengembangan pantai Sigandu dengan strategi S dan O. Nah, ini tabelnya. 9. Dasar pemilihan strategi S dan O. Nah, ini di bawah tabelnya. 10 kesimpulan. Satu variabel strength, kekuatan meliputi fasilitas pantai, lokasi pantai, strategi sumber pendapatan, Pemda, Pemda, Pemda Batang, sarana dan prasarana penunjang. Posisi SWOT Pantai Sigandu berada koordinat strategi strategi pengembangan pada kuadran satu adalah strategi pengembangan diversifikasi konglomerat. Bab 4. Benda- eh, Bab 4. Contoh analisis SWOT tanpa pembanding, strategi optimalisasi pemanfaatan jalur Solo
Valai worken eh, worken untuk kepentingan irigasi pendahuluan. Ini ada permasalahan sebagai berikut. Dalam upaya penertiban tanah-tanah Solo Farlai di daerah Bojonegoro, terdapat tanah yang belum dimanfaatkan secara penuh. Berikut, di Kabupaten Lamongan terdapat tanah-tanah Solom Valai yang ditempati perumahan-perumahan penduduk dan untuk usaha. Hal ini bila dimungkinkan dilanjutkan pembangunan yang akan datang akan menyulitkan. Terdapat tanah Solo Valai ke Kabupaten Lamongan yang sebagai besar belum jelas pemanfaatan serta hak pengguna tanah dengan izin. Dua identitas responden. Tiga, klarifikasi IPAS dan IPAS. C. Klarifikasi faktor IPAS tabel 4, 6. Klarifikasi faktor IPAS eksternal faktor analisis strategi opportunity peluang dan threat ancaman. Nah, di sini ya guys. 4. Klarifikasi IPAS dan IPAS. 5. Indikator penentuan nilai bobot IPAS dan EPAS. EPAS. Nah, itu tablet-tabletnya. Penentuan rating faktor IPAS dan EPAS. A. Penentuan rating IPAS. 7. Scoring IPAS dan EPAS. Scoring IPAS, strength dan weakness. Nah, berikut tabel-tabelnya. Scoring IPAS, opportunity, dan threat. 8 posisi kuadran SWOT. Dan juga ini tabel-tabelnya seperti 9 strength optimalisasi pemanfaatan lahan Solo Valai Worken dengan strategi S dan O. Berikut ada tabelnya. 10 dasar dasar pemilihan strategi S dan O. Ini tabelnya. 11 kesimpulan. Dat, 1. Data yang diperlukan untuk strategi optimalisasi pemanfaatan lahan Solo Valai Berkan untuk kepentingan irigasi adalah data variabel strength
weakness, opportunity, dan threat. Varia, varia, variable strength, pemanfaatan untuk irigasi, pemanfaatan air oleh warga, adanya perhatian dan pemerintah Kabupaten Bojonegoro, akses jalur Solo Valai, Varken dan potensi lahan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi pemanfaatan lahan, Solo, Solo Varley Perkan berada pada koordinat. Hasil strategi optimalisasi pemanfaatan lahan Solo Varley Varken tersebut adalah pembuatan dan pengembangan embung, pemanfaatan embung untuk irigasi, program pendapatan pompa, diesel, pemanfaatan dan pembuatan instalasi air baku. Sekian dan mohon maaf jika tugas ini kurang bagus atau banyak kesalahan dan terima kasih.